Rahasia menarik harta, tahta, cinta bersama motivator Mbah Suprapto Wawan. Bab 3. Melakukan serangan. Orang yang Anda inginkan atau orang yang Anda taksir menunggu untuk dicintai. Anda mungkin seseorang itu. Yang harus Anda lakukan adalah mengambil inisiatif untuk bertindak. Semuanya itu ada dalam program pikiran mereka. Manusia sudah dirancang untuk membalas rasa perasaan cinta yang murni. Tantangan yang Anda hadapi yaitu yang pertama, yakinlah bahwa cinta Anda itu sungguh-sungguh. Dan dua, komunikasikanlah cinta itu secara efektif. Kedua tanggung jawab ini menuntut Anda untuk mengendalikan situasi sejak awal dan tidak menyerah pada nasib. Berulang kali tampak lebih mudah untuk duduk dan menyalahkan surutnya percintaan itu atas dasar misalnya ramalan bintang. Tetapi persoalannya sebenarnya adalah kelambanan Anda sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Shakespeare secara bijak, kesalahan itu tidak terletak pada bintang kita atau si Brutus, melainkan pada diri kita sendiri. Anda sendirilah yang memegang kunci keberhasilan itu. Anda yang diharuskan memutar kunci itu, khususnya dalam hal ini sebagai tantangan yang paling penting dalam seluruh kehidupan Anda. Memang sebagai penulis buku ini, kami dapat membuka rahasia itu, tetapi hanya Anda sendirilah yang sebenarnya dapat melakukannya. Bahkan sejak awal, buku ini mempunyai moto, itu akan terjadi seturut dengan kehendakku. Kiat bercinta 7, tunjukkanlah minat pada orang yang Anda taksir. Salah satu fakta yang paling menolong dalam kodrat manusia adalah begitu sering kita memperhatikan dan merasa tertarik pada orang yang nampaknya mempunyai perhatian murni kepada diri kita. Inilah yang membuat jantung Anda berdebar-debar bila Anda mendapati seseorang memperhatikan Anda di ruang yang penuh sesak. Kita semua rentan terhadap perhatian semacam itu. Cara yang paling baik untuk memberikan kesan yang menyenangkan pada seseorang tidak dengan menceritakan hal-hal yang hebat tentang diri Anda sendiri, tetapi dengan membiarkan mereka tahu bahwa Anda sangat terkesan oleh mereka. Manusia adalah makhluk yang tanggap seperti cermin. Apakah Anda sadar bahwa sebagian besar sikap dan perilaku kita terhadap orang lain ditentukan dengan cara mereka memperlakukan kita terlebih dahulu? Jadi, perasaan kita terhadap orang lain pada umumnya adalah pantulan perasaan orang lain terhadap kita. Sebagai contoh, biasanya Anda tersenyum kepada siapa? Tentu saja kepada mereka yang tersenyum lebih dulu kepada Anda. Dan juga, apakah Anda cenderung tidak menyukai orang yang Anda kira tidak menyukai Anda? Tetapi yang penting adalah kesadaran bahwa Anda mencintai orang-orang yang benar-benar Anda yakin mencintai Anda. Jadi rahasia untuk mendapatkan cinta dari orang yang Anda taksir, yaitu meyakinkan lebih dulu akan cinta Anda yang murni dan sejati. Jika Anda ingin berhasil dalam cinta, Anda harus lebih dari sebuah cermin. Anda harus berbuat, bukan bereaksi. Anda menginginkan agar cinta mengalir dari diri Anda, tidak hanya dipantulkan oleh Anda. Hal ini menuntut adanya kesabaran dan penguasaan diri yang merupakan kunci utama untuk mendapatkan orang yang Anda taksir itu. Kita terlalu sering duduk-duduk dan menanti orang yang tepat untuk bisa ikut bersama kita dan menunjukkan berapa besar perhatian kepada kita, sebelum kita sendiri mau kembali memperhatikan. Tetapi ada satu hal yang harus kita sadari. Tiap orang melakukan hal yang sama. Tak seorang pun atau hanya beberapa mau menjadi pemimpin karena sakit dan derita yang pernah dialaminya. Jika Anda hanya menantikan orang yang Anda inginkan itu, penantian Anda akan terlalu lama. Padahal tidak perlu menyerahkan kehidupan cinta Anda pada nasib semacam itu. Petik keuntungan dalam setiap kesempatan-kesempatan Anda. Ada banyak orang menunggu Anda untuk bertekuk lutut seandainya Anda mempunyai keberanian untuk mengambil langkah pertama. Menunjukkan perhatian pada orang lain pertama-tama berarti 1. Tersenyum, 2. Mengadakan kontak mata dan menyambut mereka, 3. Menyapa, 4. Mencoba melibatkannya dalam percakapan, dan kelima, mengusulkan kemungkinan untuk bersama-sama. Jangan pernah menyerah walaupun tidak ada segera tanggapan cepat ya. Perhatian yang tampak pada orang lain merupakan langkah pertama untuk mendapatkan hati mereka.
Hal ini akan segera mengisi kebutuhan mereka akan perhatian, dan sebenarnya tiap orang membutuhkan perhatian ya, dan membuka jalan untuk masa depan yang akan datang. Tapi ingat, jangan menantikan tanggapan positif secara langsung. Jawaban itu akan datang tetapi pada waktunya. Sementara itu terus tunjukkan perhatian selama Anda mengembangkan keterampilan dalam teknik selanjutnya. Kiat bercinta 8, berkencan. Pertanyaan, bagaimana Anda menghabiskan nasi sepiring? Jawabannya, sesuap demi sesuap. Pertanyaan, bagaimana Anda merebut hati seseorang? Jawabannya, dengan berkencan. Begitu Anda memperoleh perhatian seseorang secukupnya, itulah saat yang tepat untuk memulai jalinan hubungan. Hal ini dilakukan dengan menghabiskan sejumlah waktu yang disebut sebagai kencan. Kencan adalah kesempatan untuk berinteraksi dengan orang yang Anda inginkan pada tingkat pribadi, atau 1-lawan-1 lah ya. Pertemuan pertama mungkin tidak menyenangkan bagi kedua belah pihak, karena sifatnya bersifat penjajakan. Anda mulai mengenal orang lain, dan mempelajari kesenangan, ketidaksenangan, keistimewaan, atau hal-hal lain yang belum Anda ketahui sebelumnya. Berlakulah wajar saja, tetapi jangan mulai mengungkapkan kesalahan-kesalahan dan keraguan-raguan diri Anda. Tentu saja kita semua mempunyai kekurangan, tetapi untuk menginginkan orang lain itu pergi dengan perasaan hangat karena telah merasakan senja yang menyenangkan bersama orang yang meyakinkan. Sesuatu yang ajaib terjadi bila manusia bersama-sama. Mereka saling menumbuhkan, munculnya ikatan psikologis, muncullah kekuatan-kekuatan magnetis di antara manusia yang lebih nyata daripada yang biasa diperkirakan. Tetapi jangan memperlihatkan keinginan Anda untuk mengikat dia dalam kencan. Berbahaya untuk mengajak kencan terus-menerus. Hal ini akan menakutkan sang kekasih sebelum terjadinya pengaruh magnetis yang memikat. Pada waktu yang bersamaan, jangan mengurangi kencan yang seharusnya. Jangan percaya bahwa hubungan dapat tumbuh hanya dengan perjumpaan tiap hari di kelas, di tempat kerja, atau di tempat-tempat lain. Tempat-tempat ini tidak menyediakan arus listrik yang cukup untuk mengisi hubungan itu. Jadi pasanglah mata pada pertemuan pertama. Usahakanlah sebaik-baiknya sampai Anda berhasil mendapatkannya. Tidak lebih, tidak kurang. Kemudian setelah menyelesaikan satu pertemuan dan memberikan sedikit waktu untuk mencernanya, lanjutkan dengan pertemuan yang lain. Jangan mendesak terlalu banyak. Dengan memusatkan satu pertemuan saja, sebenarnya Anda membangun hubungan itu dengan kecepatan yang lambat-lambat saja untuk mencegah perginya orang itu. Ada cerita tentang seorang Sheikh Arab yang melakukan perjalanan jauh ke suatu kota. Ia harus melewati padang pasir yang luas. Dalam perjalanannya itu datang angin topan yang kencang dan ia terpaksa memasang tenda kecil untuk berlindung. Angin itu sangat kencang dan pasir dengan ganas menerpa penutup tenda itu. Tetapi ia merasa aman dan nyaman di dalamnya. Tiba-tiba si Sheikh ini mendengar suara memohon dari luar. Ternyata suara si onta. Onta itu berkata, "Oh tuanku yang budiman, angin begitu kencang dan pasir menerpa tak henti-hentinya. Bolehkah saya melindungi mulut dan hidung saya dari topan dengan menempatkannya dalam tenda yang aman ini lewat pintu tenda?" Sheikh itu tersentuh oleh sifat rendah hati untanya yang setia itu. Pikirnya, tentu pembantuku yang setia, yang membawa saya tanpa lelah dan tanpa keluhan melintas padang gurun yang amat panas ini. Tidakkah ia patut mendapat perlindungan dari angin yang ganas ini? Maka ia mengizinkan unta itu memasukkan hidung dan mulutnya ke dalam tenda. Hanya hidung dan mulutnya saja. Sebentar kemudian unta itu berkata, "Terima kasih tuanku yang budiman untuk pertolongan yang Tuhan berikan. Apakah mungkin bila saya juga melindungi mata saya ini?" Untuk memperpendek cerita ini, akhirnya Sheikh tersebut berada di luar tenda dalam badai yang kencang. Ia heran bagaimana ia bertukar tempat dengan unta itu. Unta ada di dalam tenda. Jawabannya adalah, unta itu terus-menerus memohon belas kasihan dengan sederhana dan rendah hati. Makin kecil permohonannya, makin sukar untuk menolaknya. Dan ini berlaku juga dalam menjalin hubungan asmara. Anda harus menggunakan waktu untuk menjalin hubungan itu dengan tepat satu demi satu. Hal ini menuntut banyak pertemuan. Mintalah saja satu kencan untuk satu saat.
Selanjutnya, bila orang yang Anda inginkan, pacar Anda itu tampaknya ragu-ragu untuk mengabulkannya, bahkan untuk satu pertemuan saja, jadilah kreatif. Pikirkan sesuatu sehingga Anda dapat membintanya untuk bersama Anda meskipun hanya 15 menit saja, nggak apa-apa ya. Contohnya, Anda meminta dia untuk pergi membeli es krim dan berjanji akan segera kembali. Siapa sih yang berhati beku sehingga menolak permintaan yang sangat sederhana ini? Sedikit demi sedikit, tentu Anda akan mencapai tujuan Anda. Ajukanlah secara langsung. Kesalahan umum yang dibuat banyak orang yaitu mengharapkan pihak lain mengajak pergi. Seorang pemudi bercerita tentang pertemuannya dengan seorang pemuda di pekerjaan yang benar-benar menggetarkan hati. Pemuda itu cepat menjadi orang yang ia inginkan. Pemudi ini coba memperjelas bahwa ia tertarik kepadanya. Walaupun pemuda itu baik pada gadis itu, tampaknya tidak mengetahui isyarat itu dan tidak pernah melakukan kencan. Pemudi ini menyadari bahwa mereka perlu pergi bersama-sama untuk memperdalam hubungan tersebut, tetapi ia keliru mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya ialah dengan mengharapkan pemuda tersebut untuk mengambil langkah pertama. Maka ia menulis surat kepadanya. Larry, jadi nama si pemuda itu Larry. Larry, saya senang sekali atas persahabatanmu dan saya ingin mengenalmu lebih dalam. Kemudian ia menuliskan nama dan nomor teleponnya yang jelas berharap agar pemuda itu akan mengambil langkah pertama dan mengajaknya pergi keluar. Bukan demikian caranya. Begitu Anda memutuskan bahwa dialah orang yang Anda mau, yang Anda inceng, putuskan untuk mengambil risiko tanggung jawab atas hubungan itu dan risikonya. Mencoba memindahkan tanggung jawab itu ke pihak lain bukanlah cara untuk berhasil. Seperti yang mungkin Anda duga, Larry tadi bahkan mengatakan tidak pernah menerima surat tersebut. Maka gadis itu akan merasa lebih hancur daripada sebelumnya. Mengambil langkah pertama. Menjalin hubungan itu seperti belajar berjalan. Jangan cemas kecuali pada langkah yang pertama. Jika mencoba berjalan terlalu jauh, Anda akan tersandung dan jatuh. Tetapi kadang-kadang bila Anda hanya berkonsentrasi pada satu langkah saja, satu langkah tersebut, yaitu kencan pertama, ternyata akan sangat kacau. Nggak masalah, jangan kendur. Anda tidak akan sampai kemanapun tanpa langkah pertama. Jadi mantapkan pikiran Anda untuk melakukan kencan pertama sampai Anda mendapatkannya. Orang yang berpengalaman dalam kencan akan menyatakan bahwa segala sesuatunya tidak selalu berlangsung secara mulus. Bahkan orang yang sangat diinginkan pun akan menemui beberapa rintangan. Jadi janganlah menganggap hal itu hanya terjadi pada Anda saja. Berbuatlah seperti Ike atau Presiden Eisenhower. Ike atau Presiden Dwight D. Eisenhower mengalami juga frustrasi ketika mencoba untuk berkencan dengan orang yang diinginkan. Gadis yang diimpikan itu berkata kepadanya bahwa ia telah dipesan untuk 3 kali akhir pekan. Rata-rata orang akan menelan isyarat itu mentah-mentah dan menyerah. Tetapi Ike bukan pemuda rata-rata dan ia memilih untuk berbuat daripada bereaksi. Ia berniat mendapatkan kencan itu dan menunggu sampai akhirnya ibu itu berkata yes pada akhir pekan yang keempat. Selanjutnya merupakan sejarah. Wanita itu jadi ibu Ike atau ibu presiden. Selangkah demi selangkah. Ingatlah, walaupun kencan pertama itu tidak selalu mulus, kadang-kadang kesempatan itu datang dengan mudah. Mungkin untuk kencan berikutnya agak sulit didapat, atau kedua-duanya ternyata kacau. Ingatlah bahwa kencan yang paling penting bagi Anda untuk berkonsentrasi saat ini ialah kencan yang berikutnya. Akhirnya, jika Anda terus berkonsentrasi pada satu langkah saja, hambatan akan mencair dan orang yang Anda inginkan itu akhirnya akan menjadi tanah liat di tangan Anda. Awal setiap proyek selalu merupakan bagian yang paling sulit. Seorang bijak pernah berkata, jika kita bertahan, pekerjaan akan menjadi lebih mudah. Bukannya sifatnya yang berubah, tetapi kemampuan kita yang meningkat. Kiat bercinta 9, hindari sifat defensif. Bagian yang paling sulit untuk menjadi orang pertama yang memperdalam hubungan dan menunjukkan perhatian pada orang lain ialah bahwa kita menjadi sangat rentan. Jika orang yang kita inginkan itu tidak menunjukkan tanda-tanda menanggapi persahabatan kita, maka rasanya kita seperti orang bodoh. Jika hal ini terjadi, kita cenderung mengambil tindakan cepat.
Kita segera mencoba menutupi kebodohan itu dan menebusnya kembali sedapat mungkin. Bagaimana caranya? Pada umumnya kita menarik diri dari persaingan tersebut, atau yang lebih buruk, mencoba menghukum orang yang menolak kita itu. Contohnya kita berbicara dengan ketus atau membicarakan hal yang buruk tentang diri mereka pada orang lain lagi. Perilaku defensif ini hanya akan menohok kita dari belakang dan membuat situasi makin buruk. Yang tidak pernah disadari oleh sebagian besar orang bahwa penolakan hampir selalu dapat diatasi dengan kesabaran dan ketahanan. Hal ini dapat diselesaikan dengan terus-menerus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok orang kecintaan Anda, yaitu perhatian, pengertian, penerimaan, penghargaan, dan kasih sayang, walaupun orang-orang tersebut menolak Anda. Membutuhkan keberanian dan keuletan untuk menjadi teman sejati dan tanpa syarat, tetapi hasilnya akan sangat memuaskan. Lord Melbourne pernah berkata, "Tidak ada pria atau wanita yang berharga kecuali bila mereka merasa diri mereka itu bodoh. Dan semakin cepat penemuan itu, makin baik. Karena akan makin banyak waktu dan kekuatan untuk memetik manfaatnya." So, teman-teman, jadi jangan takut kelihatan bodoh. Ketakutan ini hanya melumpuhkan kemampuan kita untuk merengkuh orang lain. Dan hanya dengan merengkuh secara tetap kita dapat menambah tingkat kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Tidak perlu malu kalau ditolak. Tanggunglah itu. Semua orang besar pernah mengalami ditolak dan cukup menarik. Biasanya besarnya penolakan itu setara dengan kehebatannya. Dengan membiarkan diri kita sendiri tetap terbuka dan rentan terhadap orang lain, bahkan di hadapan penolakan dan kebodohan, kita menunjukkan kebesaran dan ketulusan hati kita. Hal ini akan membuat orang lain menjadi sama terbuka seperti kita. Sebaliknya, sikap defensif yang timbul karena orang tidak tanggap atas perhatian kita, itu bukan jawabannya. Ini hanya akan memperlebar sikap menjauh mereka dan membuat orang lain merasa terbelenggu dalam pendirian mereka. Dengan menunjukkan sikap, "Jika kamu tidak menyukai saya, maka saya juga tidak menyukai kamu," kita menunjukkan dengan jelas bahwa kemampuan kita untuk menjadi teman yang sejati itu dangkal. Dalam hati, orang yang Anda inginkan itu membutuhkan seseorang yang mempunyai daya tahan. Seseorang yang tidak akan meninggalkan mereka walaupun mereka bertindak menurut kemauan mereka sendiri. Dan tetap mencintai mereka walaupun mereka melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Jadi bila pihak lain bertahan, Anda sebaiknya mengguncangkannya dengan perilaku yang tidak defensif. Jangan membunuh api dengan api, atau Anda akan membakar seluruh rumah. Tenggelamkanlah penolakan dengan air penerimaan dan cinta. Beberapa tahun yang lalu, lirik lagu populer berbunyi, "Cinta itu penyerahan." Yang sebenarnya dikatakan lagu itu ialah bahwa perhatian yang tulus hanya dapat diberikan setelah seseorang menundukkan egonya dan harga dirinya yang palsu. Usahakanlah untuk mencapai persahabatan yang tak bersyarat dan tidak terlepas darinya. Walaupun perjalanannya sulit, janganlah bersikap defensif hanya karena ketulusan cinta yang Anda berikan itu tampaknya tidak cukup berkesan pada seseorang yang Anda inceng. Memulihkan penolakan. Siapa saja akan mengalami penolakan tertentu dalam usaha untuk mendapatkan hati seseorang yang diincengnya. Bila tidak di permulaan, maka akan terjadi selama perjalanan. Cobalah jangan sampai hal ini menggoyahkan Anda. Jangan memberikan reaksi-reaksi negatif terhadap orang yang Anda inginkan itu bila Anda mengalami penolakan ini. Anda dapat sedikit menghibur diri Anda yang terluka, dan Anda akan memberikan kesempatan yang baik bagi Anda untuk membangun hubungan yang berhasil. Kemenangan besar dalam percintaan akan selalu diiringi dengan jerih payah. Tiada berkat tanpa berbuat, no pain no gain. Tidak ada perang yang dimenangkan tanpa korban. Jadi Anda jangan terlalu kecut hati dan berhenti berjuang karena perjuangan hari ini tampaknya akan kalah. Ingatlah, Anda tidak akan kalah sebelum menyerah. Tambahan pula sahabatku, Anda juga baru mulai. Apakah Anda ingat perkataan kami bahwa orang itu seperti cermin masih tetap berlaku sampai di sini? Yakinlah bahwa akhirnya apapun yang Anda lakukan akan kembali lagi. Membangun rintangan defensif itu hanya akan memperkuat pertahanan orang lain. Sebaliknya, lawanlah sikap apatis mereka dengan cinta, kebaikan, dan perhatian yang baru. Teruslah bersikap positif meskipun mereka bereaksi negatif.
Seperti dalam kitab suci, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tumbangkan sikap defensif Anda. Jangan menyediakan bahan peledak untuk membiarkan mereka tetap bertahan. Tetapi akan tiba saatnya kok mereka juga menumbangkan rintangan-rintangan itu. Seperti penelitian seorang filsuf yang bernama Erich Fromm, dia mengatakan jatuh cinta itu sebenarnya adalah runtuhnya hambatan antara dua orang secara serentak. Membiarkan diri Anda sendiri rentan terhadap orang lain menunjukkan bahwa Anda lebih memperhatikan orang tersebut daripada reaksi-reaksi mereka yang sebenarnya kepada Anda. Dalam jangka panjang, tindakan seperti ini tentu akan menghasilkan perubahan-perubahan yang positif dalam perilaku seseorang yang Anda injak itu terhadap Anda.